Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dari Bapak Panji Parman SE MAK selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas 11 April. Pada video ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mulyana, Neng Nisa Agung Purwati, dan Sri Hernayati Oktavia Hidayah. Kelas akuntansi tingkat 2 semester 3. Di sini kami akan membahas bab 6 yaitu peranan analisis retur dan risiko dalam investasi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudari Sri Hernayati Oktavia Hidayah, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Neng Nisa Agung Purwati, dan materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hernayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi return. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah pendapatan masa datang. Sumber dana untuk investasi dapat berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini ataupun dari tabungan. Dasar keputusan investasi ini terdiri dari return harapan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Tanda Lilin pada tahun 2010 menyatakan bahwa dalam konteks manajemen investasi, return dapat dibedakan menjadi expect return atau return harapan dan realized return atau return aktual atau yang terjadi. Return harapan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang, sedangkan return aktual merupakan tingkat return yang diperoleh pada masa lalu. Ketika investor menginvestasikan dananya, ada kalanya terjadi perbedaan antara return yang diharapkan dengan return aktual. Perbedaan inilah yang merupakan risiko yang harus dipertimbangkan oleh investor. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau dikenal dengan probabilitas kejadian. Sedangkan hasil dari perkiraan return yang akan terjadi dan probabilitasnya disebut sebagai distribusi probabilitas. Estimasi return suatu sekuritas dilakukan dengan menghitung return harapan atau sekuritas tersebut. Dalam perhitungan rata-rata tertimbang ini, bobotnya ditentukan oleh dasar nilai probabilitas masing-masing return yang terjadi. Secara sistematis, rumus untuk menghitung return harapan dari suatu sekuritas adalah sebagai berikut, yaitu ER sama dengan jumlah dari RI dikali PRI, di mana ER merupakan return harapan dari suatu sekuritas, PRI adalah probabilitas kejadian return ke I, RI adalah return ke I yang mungkin terjadi, dan N adalah banyaknya return yang mungkin terjadi. Untuk contoh soalnya, sekuritas XYZ memiliki skenario kondisi ekonomi seperti tabel di bawah ini, di mana kondisi ekonomi kuat probabilitasnya adalah 0,40 dan returnnya 0,30. Ekonomi sedang probabilitasnya adalah 0,50 dan returnnya 0,20. Dan ekonomi resesi probabilitasnya 0,30, returnnya 0,15. Perhitungan return yang diharapkan dari sekuritas XYZ tersebut dapat dihitung dengan rumus sebelumnya, yaitu dengan cara seperti berikut. ER sama dengan jumlah dari RI dikali PRI. PRI adalah probabilitas dan RI adalah return. Sehingga perhitungannya
ER sama dengan 0,30 dikali 0,40 ditambah 0,20 dikali 0,50 ditambah 0,15 dikali 0,30 sama dengan 0,12 ditambah 0,1 ditambah 0,045. Hasilnya adalah 0,265. Kemudian dikalikan 100 sehingga menjadi 26,5%. Jadi return yang diharapkan dari sekuritas XYZ adalah 26,5%. Di samping cara perhitungan sebelumnya, untuk menghitung return harapan lainnya, Jonas pada tahun 2007 dan Tandelin pada tahun 2010 menuliskan ada dua pengukuran return yang dikenal. Yang pertama yaitu aritmetika mean. Metode aritmetika mean adalah metode perhitungan statistik yang bisa dipakai untuk menghitung rata-rata dan dirumuskan sebagai berikut, yaitu X sama dengan sigma X per N, di mana sigma X adalah penjumlahan nilai return selama satu periode dan N adalah total jumlah periode. Aritmetika mean digunakan untuk menghitung nilai rata-rata return dalam satu periode tunggal, sehingga hal ini lebih sesuai digunakan untuk menghitung expect return untuk periode berikutnya. Yang kedua adalah geometric mean. Pengukuran ini digunakan pada kondisi di mana terjadi perubahan nilai selama periode pengamatan, sehingga tepat digunakan untuk menghitung relate return yang nilainya selalu berubah tiap periode. Rumusnya adalah G sama dengan 1 ditambah R1 dikali 1 tambah R2 sampai 1 tambah Rn dipangkatkan 1 per N kurang 1. Mana G adalah geometric mean, R adalah return tiap periode, dan N adalah jumlah item. Contoh soalnya yaitu aset perusahaan A selama 5 tahun memberikan return berturut-turut sebagai berikut. Pada tahun 2000 untuk returnnya adalah 15,20, 2001 20,30, 2002 minus 17,55, 2003 minus 10,70, dan pada tahun 2004 nilai returnnya 15,45. Penyelesaiannya, yang pertama, return berdasarkan metode aritmetika mean dengan rumus X sama dengan sigma X per N, di mana untuk nilai N-nya adalah sama dengan 5. Sehingga perhitungannya yaitu X sama dengan 15,20 ditambah 20,30 ditambah minus 17,55 ditambah minus 10,70 ditambah 15,45 dibagi 5. Sehingga X sama dengan 22,70 dibagi 5, hasilnya 4,54%. Kemudian untuk penyelesaian return berdasarkan metode geometric mean, yaitu dengan rumus G sama dengan 1 ditambah R1 dikali 1 tambah R2 sampai 1 tambah Rn dipangkatkan 1 per N dikurangi 1. Untuk N-nya sama dengan 5. Cara perhitungannya yaitu G sama dengan 1 ditambah 0,1520. Untuk nilai 0,1520 itu adalah hasil dari nilai return 15,20% dibagi 100, sehingga hasilnya 0,1520. Begitupun untuk nilai return tahun berikutnya sama juga dibagi dulu 100, sehingga G sama dengan 1 ditambah 0,1520 dikali 1 tambah 0,2030 ditambah 1 dikali 1 ditambah minus 0,1755 dikali 1 ditambah minus 0,1070 dikali 1 tambah 0,1545. Kemudian dipangkatkan 1 per 5 dikurangi 1 sama dengan 1,1520 dikali 1,2030 dikali 0,8245 dikali 0,8930 dikali 1,1545 dipangkatkan 1 per 5 dikurang 1 sama dengan 1,1780 pangkat 1 per 5 dikurang 1 sama dengan 1,0
0,0333 dikurang 1, hasilnya adalah 0,0333. Kemudian dikalikan 100 sehingga menjadi hasilnya 3,33%. Dari perhitungan kedua metode tersebut terdapat perbedaan. Hasil dari perhitungan geometric mean mempunyai hasil lebih kecil dari perhitungan arithmetic mean, dikarenakan perhitungan geometric mean adalah perhitungan yang bersifat pelipat gandaan dari aliran return selama periode tertentu, dan juga geometric mean merefleksikan variabilitas return dalam suatu periode tertentu. Jones pada tahun 2007 dan Tan dari Lin pada tahun 2010 menuliskan ada dua komponen dari return aktual, yaitu yang pertama yield. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yield pada saham ditunjukkan oleh besarnya dividen yang diperoleh investor. Yield pada saham dapat dihitung dengan rumus dividen yield sama dengan DT per PT kurang 1, di mana DT merupakan dividen selama tahun T dan PT sama dengan harga saham per lembar pada akhir tahun T. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain merupakan kenaikan atau penurunan harga dari suatu surat berharga atau dapat berupa saham atau surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Dalam kata lain, capital gain atau loss bisa juga diartikan sebagai perubahan harga sekuritas. Capital gain atau loss dirumuskan menjadi capital gain sama dengan PT dikurangi PT kurang 1 per PT kurang 1. Kemudian dengan menggabungkan kedua komponen tersebut, selanjutnya dapat dihitung pengembalian total atau total return dan tingkat pengembalian rate of return. Perlu diketahui, yield hanya akan berupa angka 0 dan positif, sedangkan capital gain atau loss bisa berupa angka negatif, 0 dan juga positif. Secara matematis, return total dari investasi bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu total return sama dengan yield ditambah capital gain atau loss. Untuk contoh soalnya, pada 7 Agustus 2020, harga per lembar saham PT Aku Suka yang diperdagangkan adalah seharga 12 juta rupiah, dan dividen per lembar saham tahun yang dibagikan pada tahun 2020 adalah sebesar 780.000 rupiah. Jadi, berapakah dividen yield pada PT Aku Suka? Diketahui untuk DT-nya yaitu 780.000 dan untuk PT kurang satunya yaitu 12 juta. Jawab, dividen yield sama dengan DT per PT kurang 1 sama dengan 780.000 dibagi 12 juta, hasilnya 0,065 dikalikan 100 menjadi 6,5%. Jadi dividen yield pada PT Aku Suka adalah 6,5%. Kemudian untuk contoh soal capital gain, pada awal tahun 2020 PT Aku Suka membeli saham seharga 12 juta rupiah per lembar. Kemudian pada akhir tahun PT Aku Suka menjual saham seharga 17 juta rupiah. Maka capital gain atau loss yang didapat adalah untuk PT sama dengan 17 juta rupiah dan untuk PT kurang satunya adalah 12 juta rupiah. Sehingga capital gain sama dengan PT dikurangi PT kurang 1 per PT kurang 1 sama dengan 17 juta dikurangi 12 juta dibagi 12 juta. Hasilnya 5 juta dibagi 12 juta adalah 0,417, kemudian dikalikan 100 menjadi 41,7%. Dan untuk total returnnya adalah yaitu total return sama dengan hasil
atau nilai yield ditambah capital gain atau loss sama dengan 0,065 ditambah 0,417, hasilnya 0,482, kemudian dikalikan 100 sehingga menjadi 48,2%. Untuk mengurangi risiko, investor perlu menambah jumlah emiten dalam portofolionya. Penambahan emiten ini juga dapat diestimasi dengan cara menghitung rata-rata tertimbang dari return harapan masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio, yaitu dengan rumus ERP sama dengan jumlah dari WI dikali ERI, di mana ERP merupakan return harapan dari portofolio, WI adalah bobot portofolio dari sekuritas KI, dan ERI merupakan return harapan dari sekuritas KI. Untuk contoh soalnya adalah sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham A, B, dan C menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 20%, 25%, dan 30%. Misalnya, presentasi dana yang diinvestasikan pada saham A sebesar 45%, untuk saham B 40%, dan untuk saham C adalah 40%. Maka, return yang diharapkan dari portofolio tersebut adalah, untuk penyelesaiannya menggunakan rumus ERP sama dengan jumlah dari WI dikali ERI. Diketahui untuk nilai WI saham A yaitu 45% dibagi 100 menjadi 0,45. Saham B 25% dibagi 100 menjadi 0,25. Untuk saham C 30% dibagi 100 menjadi 0,3. Kemudian untuk nilai ERI-nya adalah saham A 20% dibagi 100 menjadi 0,2. Untuk saham B 40% dibagi 100 menjadi 0,4, dan untuk saham C 40% dibagi 100 menjadi 0,4. Ditanyakan adalah return portofolionya. Cara penyelesaiannya yaitu dengan ERP sama dengan 0,45 dikali 0,2 ditambah 0,25 dikali 0,4 ditambah 0,3 dikali 0,4. Hasilnya adalah 0,9 ditambah 0,1 ditambah 0,12 sama dengan 0,31. Kemudian dikalikan 100 menjadi 31%, sehingga nilai return portofolionya adalah 31%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenisa Agung Purwati, NPM D220016552. Di sini saya akan menjelaskan risiko. Dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan besarannya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Semakin besar penyimpangan, berarti semakin besar juga tingkat risikonya. Trandelin tahun 2010 menuliskan bahwa pengukuran variabilitas return yang paling umum digunakan adalah varian dan deviasi standar. Varian dihitung dengan rumus sama dengan jumlah RI dikurangi PR kuadrat dikali PRI. Dan deviasi standar sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Risiko juga diperlukan menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Hal ini diperlukan karena informasi risiko yang hanya berupa varian dan deviasi standar akan bermasalah, terutama ketika kita ingin membandingkan tingkat risiko antar aset yang masing-masing memiliki return harapan yang tidak sama.
Ukuran resiko relatif yang bisa dipakai adalah koefisien variasi yang rumusnya adalah koefisien variasi sama dengan standar deviasi return per return yang diharapkan. Contoh soal. Berikut adalah data return saham ABC return, probabilitas return dikali probabilitas hasilnya adalah 0,00260012. Contoh soal, varian return sigma RI dikurang ER kuadrat PRI sama dengan 0,00260012. Deviasi standar sigma sama dengan sigma kuadrat 0,0026012 sama dengan 0,0510 sama dengan 5,1%. Koefisien variasi sama dengan standar deviasi return per return yang diharapkan sama dengan 0,0510 per 0,081 sama dengan 0,6296 sama dengan 62,96%. Penelitian Rianto tahun 2014 mengatakan bahwa selain varian, investor dapat mengukur risiko dan kerugian terburuk dari investasi dengan menggunakan FAR, yaitu Value at Risk. FAR juga memberikan estimasi kemungkinan atau probabilitas mengenai timbulnya kerugian yang jumlahnya lebih besar daripada angka kerugian yang telah ditentukan. VAR juga memperhatikan perubahan harga aset-aset yang ada dan pengaruhnya terhadap aset-aset. Analisis risiko portofolio. Dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Konsep ini merupakan konsep penting dalam pemahaman risiko portofolio. Dengan law of large number dalam statistik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang diharapkan dalam populasi. Risiko portofolio bisa diestimasi dengan sigma P sama dengan sigma sama dengan 1/2N. Misalnya risiko setiap sekuritas sebesar 0,50. Misalnya, jika kita memasukkan 400 saham dalam portofolio tersebut, maka risiko portofolio akan berkurang dari 0,50 menjadi 0,25. D. Diversifikasi. Untuk menurunkan risiko investasi, investor perlu melakukan diverifikasi. Cara yang paling mudah untuk melakukan diverifikasi adalah memasukkan semua kelas aset ke dalam portofolio. Ada beberapa prinsip diversifikasi portofolio, yaitu 1. Diversifikasi random. Diversifikasi secara acak pada berbagai jenis aset dalam suatu portofolio tanpa memperhatikan karakteristik dan hubungan antar aset. Semakin banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko yang akan diperoleh. Tapi, jika semakin banyak aset yang ditambahkan, maka manfaat pengurangan risiko tidak menjadi bertambah. Ini terjadi dikarenakan penurunan risiko marginal akan semakin berkurang. 2. Diversifikasi Markowitz, yaitu pembentukan portofolio dengan mempertimbangkan kovarian dan koefisien kolerasi negatif antar aset agar dapat menurunkan risiko portofolio. Koefisien korelasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan bersama relatif antara dua variabel. Ukuran tersebut biasanya dilambangkan dengan P. Yang kedua, kovarian adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama. Prinsipnya, risiko investasi dapat dikurangi melalui diversifikasi atau portofolio.
Namun tidak semua risiko dapat dihilangkan, hanya risiko tidak sistematis yang dapat dikurangi. Sedangkan risiko sistematis tetap melekat pada suatu aset dan tidak dapat dihilangkan. Menurut Tandelin tahun 2010, ada beberapa sumber risiko yang memengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Sumber-sumber tersebut adalah yang ke-1, interest risk adalah risiko yang berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Yang kedua, market risk adalah risiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas. Yang ketiga adalah inflation risk adalah suatu faktor yang mengaruhi semua sekuritas purchasing power. Yang keempat adalah business risk adalah risiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu. Yang kelima, financial risk, risiko yang timbul karena penggunaan finansial oleh perusahaan. Yang keenam, liquid risk, risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas dituju adalah exchange risk, risiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi kurs currency. Yang kedelapan, country risk adalah risiko yang menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah kepada politik. Politikalis Husman pada tahun 1998 menuliskan tentang pembagian risiko dalam konteks portofolio menjadi dua, yaitu yang pertama risiko sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor makro yang mempengaruhi semua sekuritas sehingga tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Dan oleh karena sebagian risiko dapat dihilangkan dengan diversifikasi atau unquiris, maka ukuran risiko dari suatu portofolio bukan lagi standar deviasi atau total risiko, tetapi hanya risiko sistematis saja. Risiko sistematis ini tercermin dalam beta saham. Yang kedua yaitu risiko tidak sistematis adalah risiko yang timbul karena faktor-faktor mikro yang ada pada perusahaan industri tertentu sehingga pengaruhnya terbatas pada perusahaan atau industri tersebut. Risiko ini dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Faktor-faktor mikro tersebut adalah struktur modal, struktur aktiva, tingkat likuiditas, ukuran perusahaan, serta kondisi dan lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu risk avoider atau takut terhadap risiko. Karakter investor seperti ini sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan cenderung menghindari risiko. Yang keempat, risk indifference. Bagi investor yang berkarakter seperti ini cenderung memiliki kehati-hatian yang tinggi. Yang kelima yaitu risk taker atau risk rover. Karakteristik ini adalah tipe yang sangat suka pada risiko. Prinsipnya seperti sering begitu menonjol dan berpengaruh besar pada setiap keputusan yang diambil. Biasanya, tipikal risk taker ini terbiasa dengan spekulasi. Pengambilan keputusan setelah investor memahami perhitungan return dan risiko secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, kondisi pasti. Dalam kondisi ini, pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas dan fokus dengan yang dituju. Yang kedua yaitu kondisi tidak pasti. Pada kondisi ini, proses pengambilan keputusan lebih kompleks karena belum diketahui probabilitasnya atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi ini terjadi karena minimnya informasi yang diperoleh. Yang terakhir yaitu kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang bisa saja merugikan salah satu pihak. Mengelola risiko.
Dalam aktivitas yang namanya resiko adalah pasti terjadi dan sulit untuk dihindari, sehingga bagi investor individual maupun investor institusional pada dasarnya resiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 cara. Yang pertama, memperkecil resiko, yaitu keputusan untuk memperkecil resiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi, tapi membatasinya bahkan meminimalisirnya guna agar resiko tersebut tidak menambah menjadi besar di luar dari kontrol investor. Yang kedua, mengalihkan resiko. Keputusan mengalihkan resiko adalah dengan cara resiko yang diterima dialihkan ke tempat lain sebagian. Yang ketiga, mengontrol resiko. Keputusan mengontrol resiko adalah dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi. Yang keempat, pendanaan resiko. Keputusan pendanaan resiko adalah menyangkut dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko di kemudian hari. F. Hubungan antara return dan resiko. Untuk mengetahui hubungan antara return dan resiko, investor dapat memakai metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arithmetic Pricing Theory atau APT. Kedua metode ini sama-sama mengkaji bagaimana pengaruh return dan resiko pada suatu sekuritas sehingga sekuritas tersebut layak diinvestasikan. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan suatu model yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu aset beresiko dengan resiko suatu aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang untuk menilai pilihan berinvestasi yang terbaik bagi investor dalam melakukan penanaman modal pada saham-saham tertentu harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, saham tersebut merupakan saham agresif beta lebih besar dari 1. Yang kedua, akses return bernilai positif atau dalam kurung variabel dependent lebih besar dari dalam kurung konstanta. Yang ketiga, ada hubungan yang linear antara resiko dan return saham. Yang keempat, beta bernilai signifikan. Adapun persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah persamaan CAPM, yaitu variabel dependent sama dengan konstanta plus dalam kurung variabel independent beta. Contoh soal. PT Sukses memiliki 3 macam peluang investasi yang sedang dipertimbangkan, yaitu proyek 1, proyek 2, dan proyek 3. Pada proyek 1, return diisyaratkan 17% pada kolom beta saham 0,8. Yang proyek kedua, return diisyaratkan 18% pada kolom beta saham 1,5. Proyek ketiga, pada kolom return diisyaratkan 10% pada kolom beta saham 1,2. Rata-rata tingkat return pada pasar adalah sebesar 18% dan tingkat return bebas resiko sebesar 12%. Dengan menggunakan pendekatan CAPM, hitunglah tingkat return pada masing-masing investasi dan investasi mana yang diterima. Penyelesaian. Rumus variabel dependent sama dengan konstanta plus dalam kurung variabel independent beta. Diketahui variabel dependent sama dengan 12% sama dengan 0,12. Variabel dependent sama dengan 18% sama dengan 0,18. Beta proyek 1 sama dengan 0,8.
proyek 2 sama dengan 1,5, proyek 3 sama dengan 1,2. Ditanyakan variabel dependen. Jawab. Proyek 1, variabel dependen sama dengan konstanta plus dalam kurung variabel independen. Beta sama dengan 0,12 plus dalam kurung 0,18 dikurangi 0,12 tutup kurung 0,8 sama dengan 0,168 sama dengan 16,8%. Yang kedua proyek 2, variabel dependen sama dengan variabel dependen beta sama dengan 0,12 plus dalam kurung 0,18 dikurangi 0,12 tutup kurung 1,5 sama dengan 0,21 sama dengan 21%. 21% lebih besar dari 18%, maka proyek 1 ditolak. Proyek 3, variabel dependen sama dengan variabel konstanta beta sama dengan 0,12 plus dalam kurung 0,18 dikurangi 0,12 tutup kurung 1,2 sama dengan 0,192 sama dengan 19,2%. 19,2% lebih besar dari 10%, maka proyek 3 ditolak. Intinya, model CAPM ini yang harus diperhatikan oleh investor bahwa satu, resiko dan retur berhubungan positif, artinya semakin besar resiko maka semakin besar pula returnya. Yang kedua, ukuran resiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi resiko sekuritas terhadap resiko portofolio. Selain CAPM, investor juga dapat mempertimbangkan penggunaan arbitrage pricing teori atau APT. Hubungan retur dan resiko pada APT adalah dalam kurung variabel dependen sama dengan konstanta plus beta dalam kurung premi resiko untuk faktor 1 plus beta 2 premi resiko untuk faktor 2 plus premi resiko untuk faktor N. Dengan demikian, APT mengasumsikan bahwa sekuritas yang berbeda akan mempunyai sensitivitas terhadap faktor-faktor resiko sistematis yang berbeda pula. G. Retur dan resiko dalam perspektif syariah. Retur dan resiko dalam perspektif syariah. Dalam konsep syariah, sesungguhnya retur ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya wajib berikhtiar dan berdoa serta bersyukur atas apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan ciri-ciri dari sifat qanaah. Ikhtiar yang dilakukan dapat dengan cara melakukan perhitungan retur harapan dan retur aktual dari saham yang ingin diinvestasikan, menganalisis secara fundamental saham emiten dan tekniknya, serta mengelola resiko. Dalam investasi juga perlu diperhatikan kehalalan dari aset investasi. Saham yang halal adalah saham yang sudah mendapat screening dari pemerintah, dalam hal ini yakni BEI, DSN, MUI, dan OJK. Untuk itu, investor dapat memilih investasi saham sesuai syariah dengan melihat Jakarta Islamic Index atau JII dan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Sekian pembahasan dan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.